Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, akan dibangkitkan pada hari kiamat orang-orang yang meminum minuman keras berwarna hitam, biru matanya, keluar lidahnya sampai ke dadanya, mengalir liurnya. Tiap orang yang melihat akan jijik padanya karena busuk baunya. Kamu jangan memberi salam kepada pemabuk dan jangan menyambang kepada mereka jika sakit, dan jangan menyembahyangkan jika mati. Masruq berkata, peminum khamr itu seperti penyembah berhala jika ia menganggap halal khamr itu. Ka'bul Ahbar berkata, sekiranya saya minum segelas api lebih baik daripada minum segelas khamr. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Wa man syarabal khamra fid dunya famata wa huwa yudminha wa lam yatub lam yashrabha fil akhirah. Tiap-tiap yang memabukkan itu khamr, dan semua yang memabukkan itu adalah hukumnya haram. Dan siapa yang minum khamr di dunia sehingga mati belum bertaubat, maka tidak akan dapat minum khamr di akhirat kelak. Abu Laits As-Samarkandi berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bahwa tiap minuman yang memabukkan adalah haram, dimasak atau tidak dimasak. Sebagaimana riwayat Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma askara katsiruhu faqaliluhu haramun, wa fi riwayatin ma askara minhul faraku bal jur'atu minhu haram. Semua yang memabukkan jika diminum banyak, maka sedikit juga hukumnya tetap haram. Di lain riwayat, yang memabukkan jika diminum satu black, maka seteguk juga haram. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan berkata, premium khamr yang dimasak atau diolah itu lebih besar dosanya daripada yang minum tuak khamr yang tidak dimasak. Sebab peminum tuak itu merasa bahwa itu haram, tetapi yang minum khamr yang dimasak atau diolah itu ada kalanya ia merasa bahwa itu sudah halal, sehingga dapat menyebabkan kekafirannya. Artinya, kalau kita menganggap sesuatu yang haram itu adalah halal, itu adalah menyebabkan orang itu menjadi kafir. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika berkhutbah berkata, hati-hatilah kamu dari khamr, sebab ia induk dari dosa-dosa yang keji. Sesungguhnya dahulu ada seorang abid biasa pergi ke masjid
tiba-tiba ia bertemu dengan wanita pelacur. Maka ia dipanggil oleh pelayannya dan dimasukkan ke dalam rumahnya. Lalu ditutup pintunya. Sedang di sisi wanita ada segelas khamr dan anak kecil. Maka berkata wanita itu, "Engkau tidak boleh keluar sehingga minum khamr, atau berzina padaku, atau membunuh anak bayi ini. Jika tidak, maka saya akan menjerit dan berkata, ada orang masuk ke rumahku." Jawab orang Abid itu, "Zina saya tidak mau, membunuh juga tidak mau." Lalu ia memilih khamr saja, dan setelah ia minum dan mabuk, maka ia berzina dan membunuh si bayi tersebut. Utsman berkata, "Karena itu tinggalkanlah khamr itu, karena ia sebagai ibu dari dosa-dosa, dan sesungguhnya tidak dapat berkumpul iman dengan khamr di dalam dada seseorang, melainkan harus keluar salah satu, yakni seorang jika telah mabuk, maka akan keluar dari lidahnya kalimat-kalimat kufur, lalu menjadi kebiasaan sehingga dibawa mati dalam kalimat itu, sehingga menyebabkan ia kekal di dalam neraka." Ad-Dakha berkata, "Siapa yang mati sedang tetap minum, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mabuk." Sa'id meriwayatkan dari Qatadah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 macam orang yang tidak akan mendapat bau surga, padahal bau surga itu terbau dari jarak perjalanan 500 tahun. Orang bakhil atau kikir. 2, orang yang mengundat-undat atau menyebut-nyebut pemberiannya. 3, orang yang tetap minum khamr. Dan yang keempat adalah orang yang durhaka terhadap kedua ibu bapanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah dilaknat dan dikutuk dalam khamr itu 10 orang, yang memeras dan yang minta diperaskan, dan yang minum dan yang memberi minum, dan yang membawa dan yang dibawakan, dan pedagang dan dagangannya, dan penjual dan pembelinya, dan penanamnya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar peminum khamr itu pada hari kiamat dari kuburnya lebih basi dari bangkai. Siksa dunia sebelum siksa akhirat maka tidak terhitung selain dari minum khamr dan makanan zakum. Karena itu seorang yang berakal jangan sampai memilih kesenangan yang sedikit sehingga membuang kelezatan yang besar dan abadi. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Yang artinya, pada hari kiamat nanti kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa menghadap kepada Allah berkendaraan, dan kami giring orang-orang durhaka ke dalam neraka Jahannam dalam hal dahaga yang sangat haus. Surat Maryam 8586. Apabila ahli surga telah sampai di pintu surga, tiba-tiba mereka melihat pohon yang menyumbar di bawahnya 2 sumber air. Maka mereka minum untuk membersihkan segala kotoran yang tertinggal dalam perut. Kemudian mandi dari sumber yang kedua untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang di badan. Kemudian mereka disambut dengan ucapan,
selamat sejahtera kamu. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Bagus sekali kamu, maka silahkan masuk kekal selamanya di dalam surga tersebut. Nah, inilah merupakan peringatan bagi kita kaum muslimin muslimat agar jangan kita sampai mendekati orang-orang yang tidak mau insaf dari perbuatan meminum khamr atau meminum minuman yang memabukkan seperti bir atau narkoba, termasuk adalah bagian dari yang namanya khamr, walaupun tidak mereknya khamr, tapi setiap yang memabukkan itu walaupun namanya narkoba itu tetap hukumnya haram, dan jangan kita mendekati orang-orang yang meminum minuman, makanan-makanan yang memabukkan, dan jangan sampai kita bergaul bersama mereka karena itu adalah sangat membahayakan bagi kita. Mudah-mudahan kita itu bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang demikian itu. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita di dunia ini, agar kita selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Selamat dari siksa api neraka yang tidak bisa kita padamkan walau bagaimanapun kehebatan yang ada pada diri kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Semuanya itu kita tidak punya daya dan kekuatan, hanya milik Allah lah daya dan kekuatan itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi